Contacto. Todos los Victors, avancen. Dos están en movimiento. Push up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah soundbar dari Samsung dengan tipe B550. Dan untuk soundbar ini saya beli di harga Rp1.125.000. Oke, dan sebelum kita unboxing terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk bagian depannya itu seperti ini. Dusnya ini sangat besar ya. Modelnya ini adalah L, dan ini meja saya sampai tidak muat karena saking besarnya. Jadi mengecil dan kotak seperti ini. Lalu di sini ada logo Samsung soundbar B550 dan beberapa fitur dari soundbar ini seperti Dolby Audio, DTS, VirtualX, DTS 2.0 channel, ada HDMI kabel include dan HDMI untuk soundbar ini. Lalu untuk dalam unitnya ada sebuah subwoofer dan juga soundbarnya itu sendiri. Lalu kita akan cek bagian samping kanannya. Oke, ini gini aja ya. Di sini ada soundbar B550, lalu bagian samping kirinya, oke seperti ini ya, ini berat banget. Lalu bagian bawahnya, oke seperti ini, dan bagian belakangnya, oke sama dengan bagian depannya tadi. Dan untuk berat dari speaker soundbar ini adalah 9,2 kilo. Oke, dan langsung saja kita mulai unboxing. Jadi untuk unboxingnya ini adalah di bagian dasarnya seperti ini ya. Kita akan putar terlebih dahulu. Oke, dan kameranya ini agak terpotong ya karena memang ukuran dusnya ini sangatlah besar. Oke, kita akan keluarkan isinya satu persatu. Oke, pertama di sini kita mendapatkan soundbarnya itu sendiri. Kita akan buka nanti. Ini berat banget ya. Oke, di bagian kiri di sini kita mendapat kelengkapannya. Kita akan buka nanti. Oke, dan selanjutnya kita akan ambil untuk subwoofernya ini. Oke, dan ini adalah semua isi dari dus soundbar Samsung B550. Di sini ada subwoofernya, ada soundbarnya ya, dan juga kelengkapannya. Langsung saja kita mulai unboxing satu persatu. Kita akan coba di kelengkapannya terlebih dahulu. Oke, pertama di sini kita mendapatkan remote-nya ya. Kita akan buka. Oke, jadi seperti ini untuk detail remote dari soundbar Samsung B550. Untuk remote-nya sangatlah tipis dan ini plastik semua bahannya. Lalu kita juga mendapatkan dua buah baterai A3 ya. Jadi kita bisa langsung memakai remote-nya beserta baterainya nih. Oke, selanjutnya kita mendapatkan di sini kertas ya, seperti instruksi manual, buku petunjuk pengguna dalam bahasa Indonesia, dan beberapa garansi kartunya ya ada di sini juga. Nah, petunjuk ini cuman begini saja. Dan ini adalah petunjuk untuk menggunakan remote dan memasang bracketnya, karena kita mendapatkan bracket juga untuk memasang soundbar ini di dinding. Selanjutnya kita mendapatkan di sini sebuah kabel power, colokan kaki 2 Indonesia, dan bentuk kabelnya ini L-shape seperti ini. Lalu kita mendapatkan kabel power juga, jadi ada 2 buah ya, kabel powernya L-shape juga. Lalu kita mendapatkan sebuah kabel HDMI
Ini kabelnya, dan ini original dari Samsungnya. Oke, selanjutnya kita mendapatkan sebuah adaptor power. Dan si terakhir ini adalah bracket dari soundbar ini. Kita akan coba buka ya. Oke, jadi seperti ini isinya. Ada 2 buah baut dan entah ini apa ya, kertas seperti ini. Lalu bagian ini adalah besi bracketnya itu sendiri. Dapatkan 2 buah untuk bagian kiri dan kanan. Dan detail untuk bracketnya seperti ini ya. Ini original dari Samsungnya dan sangatlah kuat sekali. Untuk bracketnya juga tebal. Oke, selanjutnya kita akan buka untuk soundbarnya. Dan untuk soundbarnya ini saya kira ringan ya, ternyata berat juga. Dan di spesifikasinya untuk berat soundbarnya saja ini sekitar 2 kiloan lebih. Oke, kita akan buka. Wow, jadi seperti ini untuk soundbar dari Samsungnya. Dan ini adalah bagian atasnya ya. Di sini ada 4 buah tombol fisik, power, volume, min, dan plus, dan juga entah ini mode apa ya. Seperti ini, seperti mode input. Lalu di bagian belakangnya di sini ada detail fitur-fitur seperti Dolby, audio DTS:X, HDMI seperti ini. Lalu bagian samping kanannya di sini ada lubang-lubang untuk keluarnya suara. Bagian samping kiri juga sama ya. Ini bahannya adalah besi untuk lubang-lubangnya. Lalu untuk bagian bawahnya seperti ini. Di sini ada karet bantalan untuk sebagai grip dari soundbar ini, dan di sini ada beberapa ini ya, barcode dan model tipe dari soundbar ini. Lalu di bagian sini ada 2 buah port HDMI. Di sini ada keterangannya untuk HDMI in dan HDMI to TV ARC. Lalu di sini ada sebuah port untuk powernya ya, adaptornya. Lalu di bagian kirinya di sini ada port lagi, sebuah port USB dan sebuah port untuk digital audio in. Ini seperti ini. Lalu detail lainnya, oke, seperti ini ya. Lalu untuk bagian depannya, nah seperti ini. Jadi jaring-jaringnya ini bahannya adalah besi semua. Dan ini cukup berat sekali ya untuk soundbar Samsung ini. Dan di sini ada brand tulisan Samsungnya di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan buka untuk subwoofernya. Oke, dan ini adalah subwoofer dari soundbar Samsung B550. Dan untuk bodi dari subwoofer soundbar ini adalah kayu ya. Bagian atasnya seperti ini, polos begini saja. Bagian samping kanannya juga polos begini saja. Lalu untuk bagian samping kirinya juga polos. Bagian bawah polos dengan 4 buah bantalan karet. Lalu untuk bagian depannya seperti ini. Dan untuk bagian depannya ini ada lapisan kainnya ya, berwarna hitam dan logo Samsung di bagian sini. Dan untuk bagian depannya ini sepertinya sukses sekali untuk dilepas. Oke, seperti ini detailnya. Lalu untuk bagian belakangnya, oke, seperti ini. Ada lubang keluarnya angin dari subwoofer ini, dan di sini ada modelnya serta sebuah port untuk power dan sebuah tombol. Oke, dan saya sudah selesai men-setup untuk subwoofer serta soundbarnya. Dan untuk soundbar dan subwoofernya ini tidak dihubungkan dengan kabel ya, melainkan dengan Bluetooth yang otomatis akan terpairing jika kalian menekan bagian tombol di belakang subwoofernya tadi. Dan kita akan nyalain dengan remote dari soundbar ini. Dan untuk
remote-nya ini sepertinya masih memakai inframerah ya. Seperti ini, kita akan coba hidupkan. Dan ada display berwarna putih di bagian kanan dari soundbar ini. Dan untuk dari remote-nya kita bisa rubah ya. Di sini ada beberapa pilihan seperti inputnya, lalu kita akan cek ya untuk inputnya. Di situ ada USB, bisa kalian lihat di sebelah sini. Ada apa ini? HDMI, Bluetooth, USB, dan apa ini? DIN atau DJI ya. Entah apa itu. Lalu selanjutnya di sini ada sound mode juga ya. Ada pilihan bass, lalu surround, lalu game, lalu adaptif, dan DTS virtualnya. Lalu ada beberapa settingan lagi di bagian remote-nya. Di sini ada untuk volume. Untuk menekan volumenya tinggal kita tarik ke atas seperti ini ya. Dan di sini ada angka untuk volumenya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian kanan di sini ada pengaturan untuk kekuatan dari woofernya. Nah, ini kita bisa tambahkan atau kurangi atau 0. Lalu pilihan lain di sini ada tone controlnya. Ini untuk mengatur ya, seperti treble, bassnya. Lalu di sini ada logo gear. Ini ada setting ya. Ini untuk setting dari soundbar ini seperti night mode, ada vokal. Jadi cuma ada 2, voice enhancer ya, dan juga night mode. Lalu di sini ada channel. Nah, di sini ada virtual center seperti ini untuk yang ke channel. Lalu ada mute-nya juga, dan di sini ada tombol untuk play dan next-nya ya, bagian sini. Dan ini cukup lengkap ya. Walaupun memakai inframerah, konektivitas dari remote ke soundbar ini terasa aman-aman saja, tidak ada latensinya. Oke, sekarang saya akan mencoba di mode Bluetooth ya. Kita akan sambungkan dengan handphone kita. Kita akan coba rubah inputnya di sini ke BT. Nah, seperti ini. Oke, kita coba klik di sini ada lambang Bluetooth pair. Nah, akhirnya muncul ya setelah kita menekan Bluetooth pair di bagian remote-nya, dan di sini ada tulisannya AV Soundbar B5 series. Kita akan pairingkan. Oke, dan kita akan coba untuk memutar video saya. Di sini saya pertama akan mencoba dengan Dolby Atmos ya. Welcome to Dolby Atmos. Please put on your headphones. It's a new way to experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels, Dolby Atmos can manipulate individual sounds. Ini volume berada di posisi 25. Sounds can move above you. Volume 30. Far away. Sound modenya saya pakai di Right up close. standar saja ya. Let's compare. This is stereo. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any story. It catches all the little details. Puts you in the center of the action. It sounds just like the real Lalu kita world. bisa menambahkan woofernya juga. Ini saya And tambahin ya, transports you to faraway lands. saya lebih terasa untuk bassnya, dan ini adalah posisi subwoofernya full. With breakthrough sound. Dolby Atmos. Oke, jadi begitulah untuk cek sound dari soundbar dari Samsung tipe B550 ini, dan kesimpulan saya untuk soundbar ini sangat worth it sekali ya. Untuk di harga 1 juta, saya rasa ini untuk kualitas sound yang dihasilkan sangatlah mahal sekali.
Dan walaupun soundbar ini memakai koneksi Bluetooth ya antara subwoofer dan soundbarnya itu sendiri, namun saya merasakan tidak ada latensi sama sekali. Remote-nya juga, inframerahnya ini responsif juga. Lalu untuk kualitas suara dari soundbar ini, saya sangat puas sekali dari kualitas soundbarnya, treble-nya, dan juga subwoofernya ini benar-benar pas banget untuk ruangan keluarga menonton TV saya. Lalu untuk kualitas dari soundbarnya juga surround-nya ini keren banget. Jadi suara itu terasa seperti mengelilingi kita. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini unboxing dan tes soundbar dari Samsung B550, dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran bang di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.